masa-masa yang akan datang. Karena begini, bagi kami para santri, orang menuju Tuhan itu caranya macam-macam. Walikulli wahidihim tariqun min turuq yahtaruhu fayakunu min dawasila. Walikulli wahidihim tariqun min turuq fayakunu min dawasila. Bahwa masing-masing dari kita ini memang punya takdir untuk menuju Tuhan dengan caranya sendiri-sendiri. Kajulusihi bainal anami murabbiyah wa kakasratil awrati kadzikri wassalah. Ada beberapa orang itu memang kemudian ditakdirkan menjadi pendidik untuk membangun satu hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ada orang memang caranya menuju Tuhan itu dengan memperbanyak zikiran-zikiran, puasa-puasa, sholat-sholat lah itu. Terus ada waka khidmatin linnas walhamdulillah litahassulin bimutasaddakin muhassalah. Bahwa berikutnya cara menuju Tuhan yang sangat efektif adalah dengan mengabdi kepada masyarakat, dan itu panjenengan semua. Waka khidmatin linnas itu panjenengan semua. Ini adalah sebuah hal yang memang sangat penting, tapi juga cukup mengerikan. Saya itu sebetulnya tadi malam ketika saya diingatkan bahwa hari ini ada acara, saya belum sadar kalau acaranya pagi Pak. Jadi saya pahamnya itu nanti sore atau malam. Tapi saya langsung mikir, nasihati pejabat itu ya bahaya Pak. Karena nasihati pejabat itu kayak nasihati dirinya sendiri. Karena kata Rasulullah dan juga kata para sahabat dan lain sebagainya, umat, masyarakat itu akan baik-baik saja selama innan nasa lam yazalu mustaqimin mastaqamat a'immatuhum wa hudaduhum. Bahwa masyarakat baik itu kuncinya hanya ada dua. Ketika kiainya benar, pejabatnya benar. Tapi ketika kiainya busuk, pejabatnya kuat, maka korban paling nyata adalah rakyat, adalah masyarakat. Bahkan di kitab-kitab kita itu tegas, kullu baldatin yakunu fiha arba'ah fa ahluha ma'sumuna minal bala. Semua wilayah di mana di sana ada 4 komponen yang lurus, itu maka wilayah itu pasti aman dari semua cobaan-cobaan berat. Yang pertama itu adalah imamun adilun la yadlim, abdi-abdi negara yang lurus, yang tidak zalim, tidak semena-mena, tidak memanfaatkan jabatannya dengan keliru. Kemudian wa'alimun ala sabilil huda, kiainya yang ada di wilayah itu juga on the track, sesuai dengan kapasitas keilmuannya, mengamalkan apa yang ia ketahui, apa yang ia pelajari. Diteruskan wa masyayikhu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna 'ala talabil ilmi. Kemudian para senior yang selalu memberikan contoh-contoh baik, memberikan contoh-contoh positif, dan selalu menganggap bahwa yang penting untuk terus dibangun itu adalah bidang pendidikan. Artinya mengedepankan pembangunan SDM di wilayah itu. Yang terakhir, wanisa'u masturat la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kemudian kalau pengen Jawa Timur ini baik, maka pastikan tidak ada, artinya minimalisir paling tidak hal-hal yang bersifat kelewatan, khususnya para perempuannya tolong jaga dirinya. An-Nisa itu imadul bilad, bahwa perempuan itu adalah komponen paling penting dalam Islam untuk bangunan sebuah negara. Karena dari para perempuan itu kita harapkan akan lahir generasi-generasi bangsa terbaik. Dan memang mohon maaf bapak-bapak, tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap panjenengan semua, mohon maaf, kualitas seorang anak itu ditentukan ibunya.
Oh Pak, aku juga gak percaya sampean didik anak gak percaya. Tapi memang al-ummu itu madrasatun in a'dada syiban tayyibal a'a. Bahwa dalam proses kembang seorang anak, bagaimana anak ini berkarakter, tumbuh, itu apa kata ibunya. Sekolahan pertama yang didapatkan oleh seorang anak itu ibunya. Itulah kenapa kemudian Islam menekan sebuah bangsa yang baik adalah bangsa yang mampu menjaga para perempuannya dengan baik, mendidiknya dengan maksimal. Karena al-ummu itu ustadzul asatidatul ula, syaghalat ma'athiru hamatan afaq. Semua capaian yang pernah dilakukan oleh orang-orang sukses di dunia ini itu semuanya dilakukan oleh anak yang tumbuh dari rahim perempuan yang luar biasa. Itulah kenapa yang paling penting itu ibu-ibu. Oh bapak-bapak itu dalam keluarga itu kayaknya pemimpin tapi kan nggak jelas. Contoh sekarang, sama kalau agak tersinggung dengan omongan saya kalau saya ngomong bapak-bapak itu nggak penting ya. Jenengan itu Pak, jenengan itu kalau pengen makan siang nanti bakso, tapi istri Pak jenengan pengen pangsit, ini jadinya yang mana ini? Gak jujur saja ini jadinya kita makan apa ini? Pasti pangsit daripada nanti kiamat datang lebih cepat. Artinya apa? Bahwa sama konsentrasi yang nyata. Misalnya begini, anak mau kuliah di sekolah A atau anak mau kuliah di sekolah B. Ini pilihannya ibu apa pilihan bapak yang menang nanti? Nah itu maksudnya. Konsentrasi yang luar biasa akan pendidikan seorang anak yang dilakukan oleh seorang ibu itu sangat menentukan bagaimana anak ini ke depan. Aku mau nyapa ngomong ibu-ibu lalu ya. Besoknya mumpung kelingan, mumpung tanya itu bapak. Walhasil begini. Tadi malam itu pokoknya saya sudah mikir bahwa memang masuk ke sini itu bikin masalah. Karena nasihat pejabat itu saya itu jadi ingat dulu. Jenengan semua mesti pernah dengar namanya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu yang biasa diceritakan dengan Abu Nawas itu. Pernah dengar? Itu khalifah itu, khalifah, pemimpinan tertinggi kala itu. Dia presidennya presiden, artinya seluruh pemimpin dunia Islam itu ada di situ. Dan dulu itu ngumpul jadi satu. Dia punya anak namanya Makmun. Kalau redaksi kitabnya begini. Waqa'a anak hadan Mu'ad fa'alam al-Ma'mun bin Abi Ja'far. Abi Ja'far ini Harun Ar-Rasyid. Fa'alam al-Ma'mun bin Abi Ja'far al-amra wa nahya bi ghildatin wa syiddah. Satu ketika ada seorang kiai, ada seorang tokoh agama katakan begitu, diundang ke istana untuk memberikan satu petuah, untuk memberikan nasihat-nasihat yang baik. Tahu-tahu nyampe di sana dia pidato kerasnya minta ampun, semua disalah-salahkan, semua dikritik Pak Sekwan, semuanya disalahkan, tidak ada yang benar sama sekali. Akhirnya sang khalifah yakni Khalifah Ma'mun berdiri, langsung berdiri. Wa qala hadza ana lastu bi'a'dhama dhanban min fir'aun wa lasta anta bi'atqami Musa wa Harun. Kiai. Jadi kiai dia boleh ditegur oleh pejabat. Sebagaimana pejabat dia boleh kemudian dinasihati kiai, tapi kiai yang ngawur itu boleh ditegur oleh pejabat. Pak Yai, sampean harus tahu, seculas-culasnya saya, tidak mungkin saya ini melakukan sesuatu yang lebih dibenci Tuhan daripada apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Sehebat-hebatnya kamu jadi kiai, jangan sok-sokan. Kamu nggak mungkin lebih istimewa daripada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam. Wa qad qala Allah Ta'ala lahuma idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Sehebat-hebatnya kamu jadi tokoh agama, kamu gak mungkin lebih istimewa daripada Nabi Musa, Nabi Harun. Itu pun ketika mau berangkat ke Fir'aun itu dipeseli sama Tuhan. Faqula lahu qawlan layyina. Nanti kalau ngomong sama Fir'aun yang halus. Ini Fir'aun, pejabat sekelas Fir'aun, itu Nabi saja disuruh halus, tidak boleh ngawur ngomongnya. Karena
hidayah, petunjuk, orang menjadi baik, itu semuanya Tuhan. Itu semuanya Tuhan. Kita ini hanya berkewajiban untuk mencoba saling mengingatkan, bukan kemudian saling menjatuhkan. Karena masing-masing dari kita tidak akan pernah tahu pada akhirnya kita ini akan menjadi apa dan akan bagaimana nasib kita pada akhirnya. Maka dari situ saya mikir, memang nasihati orang itu nggak gampang. Saya juga nggak paham kenapa kemudian Mas Ali sebagai Pak Sekwan tahu-tahu kok menghubungi saya itu ngapain? Apa nggak ngerti itu bebannya? Padahal orang nasihat itu harusnya punya tiga hal. Orang kayak saya ini, rafiqun fima ya'mur wa rafiqun fima yanha, adlun fima ya'mur wa adlun fima yanha. Kemudian alimun bima ya'mur, alimun bima yanha. Orang itu kalau mau nasihati orang, kalau mau ngingetin orang, minimal dia punya tiga hal. Yang pertama, dia harus halus dalam semua arahan dan semua cegahnya. Dia harus benar-benar adil bersikap, entah itu lagi merintah ataupun lagi mendapatkan perintah. Yang terakhir, dia benar-benar menguasai apa yang ia katakan, apa yang ia perintahkan, atau apa yang ia larang. Lah masuk sini, saya baru pertama kali masuk sini. Dulu pernah ngopi di sini, tapi sama Pak Halim. Sama Pak Halim turun Jakarta. Saya lihat turun Jakarta deh, terus mau ganteng. Aku dia kaget, kok dia nasib, mau sengentul. La ilaha illallah. Moga-moga tambah baik lah pokoknya. Aku gak paham banget. Tapi singkat saja, tadi apa kata MC namanya? Tadi sesi saya namanya apa yang iman-iman tadi? Ngapain melukis sejenak? Kamu keseringan berenang? Judulnya melukis sejenak. Maksudnya apa? Kamu terlalu banyak ke tengah. Saya kan nggak ngerti saya. Ya jelas gini, jenengan semua ini, kalau kata masyarakat kayak kami, ini namanya pejabat. Saya nggak ngerti, entah itu kabak, entah itu apa, sampai apa yang paling kecil di gedung ini saya nggak ngerti jabatannya. Tapi jenengan semua di mata kami masyarakat itu pejabat. Maka seorang pejabat itu sebetulnya tugasnya itu hanya ada 4. Saya ngomong sebagai santri. Santri itu melihat pejabat itu tugasnya hanya ada 4. Ittiba'il mansur wa hadfil ma'sur wa tarki tasallud bil quwwah wa ibtigha'il haq fi istiyah. Pejabat itu sebetulnya tugasnya ada 4, khususnya kayak Pak Ketua Dewan. Saya itu daripada nasihatin, malah paling pengen nasihatin. Tapi dia tidak pernah undang saya, karena tahu masalah undang saya. Ya, dia tak tahu. Satu mahal, kedua, ya. Nah, itu masalahnya ya. Dia pertama apa tadi? Ittiba'il maisur. Seorang pejabat ketika duduk di kursinya, maka otaknya, pikirannya, nuraninya harus satu. Memastikan terjadinya kemudahan untuk masyarakat. Apapun yang ia tanda tangani harus berakhir kepada satu hal, kemudahan untuk masyarakat. Al-maisur. Kalau tidak al-maisur, maka hadfil maksur, memastikan semua hal yang hari ini merasakan masyarakat itu pelan-pelan mulai dikikis sampai syukur-syukur hilang. Itu yang selalu harus ada dalam pikiran seorang pejabat. Kemudian wataki tasallut bil quwwah. Mohon maaf. Apapun di strata sosial masyarakat kita yang namanya pejabat itu di sini posisi. Dan masyarakat di sini. Ketika kita di atas, maka tolong jangan semaunya sendiri, tolong jangan kemudian lupa daratan, tidak memperdulikan apa yang terjadi di bawah.
Maka di kitab-kitab kita itu ada tulisan begini, al-ajab mim malikin istafsada ra'iyatahu wa huwa ya'lam anna izzahu bi ta'atihi. Yang paling mengherankan adalah orang ketika jadi pejabat ngamurnya minta ampun, padahal dia jadi duduk di sana itu karena dukungan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat terbawah. Wa huwa ya'lam anna izzahu bi ta'atihi. Dia sadar dari awal bahwa saya duduk di sini karena amanah, kepercayaan dan juga kesempatan yang diberikan oleh masyarakat yang paling banyak. Kemudian wabtigha'il haq fisyah, wabtigha'il haq fisyah, memastikan bahwa semua perilakunya ini adalah dia selalu berusaha perilakunya ini adalah sebuah percontohan yang layak untuk kemudian diikuti oleh generasi berikutnya. Saya tidak akan matur banyak kepada panjenengan semua. Saya hanya akan ngomong begini. Innamal mar'u hadisun ta'ala fakun hadisan hasanan liman ma'a. Ini saja sudah. Saya hanya pengen jenengan dari pertemuan kita di sesi iman ini, yang saya nggak ngerti iman kita di mana hari ini. Yang penting yang disampaikan innamal mar'u itu hadisun ta'ala fakun hadisan hasanan liman ma'a. Kita ini Pak, hidup itu sebetulnya hanya membangun sebuah cerita, hanya mengukir sebuah kisah yang moga-moga benar-benar menjadi kebanggaan anak cucu kita. Kalau tidak bisa, moga-moga anak cucu kita nggak malu punya nenek moyang kayak kita. Sudah gitu aja. Kita ini pada jenengan rencananya kan akan purna. Apapun, selama apapun panjenengan duduk, ini saudara ini. Sebenarnya dari pimpinan berapa tahun? Loh, enggak. Artinya masing-masing dari kita ini memang selalu ditulisin aja, wali aja kita. Kita ini hanya memiliki beberapa kesempatan yang sangat sempit dalam setiap momen hidup kita. Maka tolong momen-momen itu kemudian diisi sesuatu hal yang kalau tidak bisa membanggakan keluarga kita, anak-anak kita, minimal tidak buat malu mereka. Ayo, tidak perlu bagaimana. Orang itu mau apa? Lagi juga cuma mantu kayak paham kawan ya. Waktu mantu masuk mau baru paham, ini mau mantu ada di sisi yang gemes lah ya. Mantu itu paham kok. Ya kan ya malah gue ya paham kok. Iya kan. Kalau mantu besok semua dengan siapa kan memang begitu Pak kita ini. Maka pejabat terbaik yang sampai diabadikan oleh Al-Quran itu Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Mungkin ibu-ibu yang teringat dari Nabi Yusuf adalah ketampanannya. Semua orang cerita Nabi Yusuf itu urusannya super tampan, super glowing, yang ketika beliau lewat saja mampu membuat semuanya terpesona. Sampai para perempuan kala itu melihat ketampanan Nabi Yusuf tidak sadar dia mengiris jari-jari. Ganteng tenan, makanya ini ada yang jenenge Yusuf kok mohon maaf ini, tolong diganti namanya. Tolong, mohon maaf ini karena ini merubah sejarah amal dan tidak baik. Dan itu sangat tidak baik. Saya kayak kemarin, sama kayak kemarin itu saya ketemu sama anak namanya Latif. Saya itu ketemu orang Latif itu namanya 3. Dalam 2 hari, alhamdulillah semuanya kaya. Yang satu itu juragan tembakau, yang satu itu juragan rokok. Ini kan atas hubungan ini Pak. Yang satu itu kontraktor. Kebetulan semuanya sukses. Saya ngomong, untung nama kamu itu Latif sukses. Coba kalau namamu Latif terus kamu ini gagal urusan ekonomi. Padahal semua kiai kalau lagi ditanya, kiai saya ini punya masalah banyak hutang, kiai saya ini punya tanggungan, kiai rezeki saya kok nggak lancar, kiai selalu udah coba baca setiap habis sholat ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Untuk menarik rezeki yang disebut nama Tuhan ya latif.
Artinya nama Latif itu hubungannya dengan rezeki. Kok ada orang namanya Latif kok miskin? Gantilah. Ini nanti merusak. Nah itu merusak saya tidak baik. Oke, saya mau cerita Nabi Yusuf. Satu-satunya orang yang disebut inna naraka minal muhsinin dalam Al-Quran 2 kali itu Nabi Yusuf. Kamu itu benar-benar orang baik. Kamu itu benar-benar orang baik. 2 kali. Itu hanya Nabi Yusuf. Yang pertama wa fi sijni, yang kedua wa ala khazaini Misr. Yang pertama ketika beliau di penjara. Artinya beliau dalam titik terendah kehidupan seorang manusia. Penjara. Ojo atraksi. Ojo atraksi. Wa fi sijni ya. Ojo aneh. Dulu para pahlawan kita di penjara baru jadi pahlawan. Iya. Di penjara musuh, kemudian dia bangkit mengangkat bendera jadi pahlawan. Jangan sampai kemudian dia sudah jadi pahlawan, tahu-tahu malah penjara, masalah ini ya. Saya kembalikan lagi. Nabi Yusuf itu pertama, fisis. Beliau disebut Tuhan, kamu orang baik. Ketika beliau di titik terbawah seorang manusia di penjara. Yang kedua, wa ala khazaini Misr. Ketika beliau menjadi pemimpin tertinggi di wilayah Mesir. Bani Israel, ya Israel itu lah, hari ini loh ya. Israel itu dari dulu itu memang nggak punya tanah air. Yang pertama kali ngajak Bani Israel geser ke Mesir, itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Oh itu tidak perlu saya ceritakan, itu panjang. Artinya, jangan nggak usah heran kalau kemudian hari ini dia geser lagi ke sebelahnya yang namanya Palestina untuk menguasai Palestina. Dari dulu begitu, suka begitu. Poinnya apa? Hakada al-ma'dil an-naki la tughayyiruhu al-masa'ib walal manasib. Apa yang terjadi pada Nabi Yusuf merupakan suatu contohan bagi kita. Karakter yang baik tidak akan pernah berubah karena masalah ataupun karena kemudahan. Ketika beliau mendapatkan masalah sampai beliau dipenjara karena difitnah, kan difitnah tuh sama Zulaikha, perempuan Pak, makanya hati-hati ya, tolong bapak-bapak, jangan atraksi bapak, mohon maaf. Gini. Oh ini mumpung ini ada, saya udah ada batas waktunya ya. Tidak apa-apa ya, aman ya, saya cerita ya. Aman ya, saya cerita sebentar. Segini, saya cerita saja. Umat Rasulullah itu memang umat yang sangat mudah dimaafkan oleh Tuhan. Sangat mudah dimaafkan oleh Tuhan. Itulah kenapa kemudian ketika ada seorang sahabat bertemu dengan iblis. Sahabat itu kelas berat ya Pak. Sahabat itu bisa komunikasi sama siapa saja. Makanya nggak heran ada sahabat komunikasi dengan Israel, ada sahabat komunikasi dengan malaikat mungkar nakir, itu biasa, paham? Itu biasa, itu normal. Nah, suatu ketika ketemu sama iblis, akhirnya ditanya, kamu itu gak ada gunanya, goda umat Rasulullah Muhammad SAW, gak ada gunanya. Karena apapun umat Rasulullah itu mudah tobat dan mudah diterima tobatnya. Jadi gak ada gunanya, kamu gak ada temannya bisa di neraka dari umat Rasulullah. Apa kata iblis? Gampang. Saya punya 3 senjata yang tidak akan pernah bisa dihindari oleh umatnya Rasulullah Muhammad. Yang pertama, di setiap eranya dia akan bikin satu jenis makanan yang memabukkan ataupun minuman yang memabukkan yang pasti disukai di setiap eranya. Oh itu janjinya iblis itu. Saya akan bikin mereka tertarik dengan hal-hal yang bersifat memabukkan. Ditanya lagi sama sahabat, nah kalau dia tidak memabuk, tidak suka, saya akan bikin dia mudah salah paham dan menjadi pemarah. Karena idza ghadiba ahadukum faqala ma la ya'lam wa 'amila bima yandam. Siapapun di antara kita, kalau sudah marah, emosional, maka dia akan ngomong ngawur dan kadang-kadang atau bahkan sering kita melakukan sesuatu yang pada akhirnya kita sesali. Makanya iya ke wa izzatal ghadab fa innaha tuhdi ila dulil istighfar ila dulil i'tidal.
Kamu itu jangan jadi pemarah, karena harus tahu nanti akan ada era di mana banyak orang sok bener ngamuk orang karuan, tapi beberapa hari setelahnya kemudian konferensi pers minta maaf. Berapa banyak dari kita tahu-tahu marah-marah, terus besoknya kepada semua masyarakat Indonesia saya mohon maaf. Nah, itu hina sekali. Karena harusnya kita minta maaf itu sama Tuhan. Hina betul. Dan sama ibu-ibu. Karena ibu-ibu kalau kita minta maaf ya lebih berbahaya. Tuhan pemaaf, ibu-ibu tidak. Tuhan udah melupakan kesalahan kita, ibu-ibu selalu mencatat semua kesalahan kita. Ibu-ibu itu bisa, hebat sekali. Ibu-ibu itu jauh lebih hebat daripada hadis yang ada di semua gedung ini. Kita bisa makan, kemudian tahu-tahu ditaruh sendoknya, terus langsung berubah wajahnya, senyumnya tidak lagi simetris. Ketika kita tanya, tidak ada penjelasannya, 2 jam setelah itu dia baru ngomong, saya tadi ketika makan di sana ingat 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Kamu pernah melirik pelayan di situ. Dan hari ini kamu ngajak saya ke situ lagi. Itu hadis terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu jangan sembrono, kamu berawa. Yang ketiga, kata iblis senjatanya adalah orang akan dibuat sangat kikir, pelit, bakhil. Tapi kita ini orang Jawa itu halus, orang Jawa itu suka bikin narasi yang kira-kira mengganti itu semua. Wong biyen nek ngarani gemi. Padahal podo ayo bakhil saja itu. Bakhil. Pelit. Sahabat enggak terima. Orang kalau enggak pemabuk, enggak suka marah, kemudian dermawan, bagaimana cara kita mengajak ke neraka? Gampang. Sihami alladzi armi biha wa lam ukhti an-nisa. Makanya bapak-bapak ini dengarkan ini khusus untuk bapak-bapak. Sihami alladzi armi biha wa lam ukhti an-nisa. Jurus terakhir saya dan tidak pernah merasa mulai awal diciptakannya manusia hanya satu, perempuan. Perempuan. Artinya lawan jenis, padha wae lanang lawan jenis. Kamu uang itu disuguh duit gak tertarik. Disuguhi duit gak tertarik, bisa mangan gak pengen, tapi dari mangan opo gak seneng, kayak mangan sopo, dari itu saya ngomong ya jangan, ya kan Allah seperti itu. Tapi kata itu, si Hamid alladzi armi biha, perlu saya ketika saya lepaskan dan tidak pernah merasa lawan jenis. Maka tolong hati-hati, aku punya penyetak itu, yang sampai aneh. Sepokok kun muhsinan la li ajlin nas bal li anna Allah Subhanahu wa taala yuhibbul muhsinin. Tetaplah memiliki niatan baik untuk masyarakat, untuk rakyat, bukan karena mereka sebetulnya, tapi karena Allah selalu ada, selalu menolong, selalu membersamai orang-orang yang memiliki niatan baik dan juga perilaku yang baik. Saya pikir sesi sesi iman, harus gak pada yakin itu dulu. Pokoknya ya moga-moga sedikit guyon-guyon kita pada pagi hari ini, sedikit perjuangan saya untuk bangun ini moga-moga ada manfaatnya. Ini perjuangan betul ini Pak, untuk saya, betul ini. Karena saya itu biasanya bangun, itu kalau saya mau ngaji sekitar jam 11. Memang saya ngaji tadi di pondok, tapi hari ini